Oke, sebenarnya Paula juga kalau misalkan kalian baru baca beritanya, jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus dites darah. Nah pas dites darah, dokter saya di rumah sakit Bunda ya, dokter Kiano juga, dia bilang, Bu, ibu pernah ini ya, pernah terkena COVID ya, atau udah pernah divaksin ya, karena ada di antibodinya udah ada katanya. Paula bilang belum kok, belum kena. Udah bu, ini dari datanya sih sebenarnya udah katanya. Belum dok katanya, kita sering kok swab. Dia takut malah waktu itu, Paula takut banget, dia sampai WhatsApp saya, sayang nih aku dibilang ini kalau belum. Dia takutnya mempengaruhi kandungan. Akhirnya nanya lagi, malah saya menenangkan dia, malah alhamdulillah lu, kalau kamu emang udah seperti itu berarti kan itu kan antibodinya sudah ada, imunnya juga sudah istilahnya sudah bagus ya, daripada kamu tahu habis itu nanti nggak kerja selama 2 minggu 3 minggu. Malah ini sebenarnya hebat banget loh, dalam arti Allah tuh hebat banget, karena kan kerjaan kita kan lagi padat ya, dalam arti kalau misalnya sehari nggak ada pun itu berpengaruh panjang. Nah sekarang kamu malah dikasih kayak nggak kelihatan semuanya dan itu langsung sembuh. Saya juga nggak tahu caranya gimana, mungkin jangan-jangan saya juga begitu, saya bilang Kiano juga begitu, karena kita selama ini keluar kota kan kayak Superman bro, kayak istilahnya kok nggak apa-apa ya. Kadang-kadang tuh habis itu nggak apa-apa ya, saya kita juga suka bingung gitu loh, apa ya. Dan tapi memang kita jaga banget ya semuanya. Cuman orang-orang saya gitu ya, kerja sama saya tuh jadi saya sering tuh ada berempat ya tim saya tuh. Yang pertama itu pertama dia itu lebih ke arah kreatif dan juga yang ngelit lapangan sama kamera. Ini karena saya enggak dan Pak Slamet enggak. Setelah dia sembuh, Pak Slamet kena dan saya enggak. Mereka berdua ini. Dan setelah itu juga ketika yang paling parah, pas waktu saya dipijit, satu orang jadi ada tukang pijit, saya kasihan lagi pandemi, akhirnya kita jajan sini lah, saya bilang ke rumah juga ya. Terus pas semua itu di swab aman negatif, dia belum sama saya, dan akhirnya ketika dia tes dia positif. Setelah selesai tadi saya banget, si Paula gedor-gedor kamar, saya masih di dalam, dan akhirnya dia bilang, saya tadi mijit positif. Tapi saya santai sih, saya nggak tahu, saya selalu berpikiran positif ya. Sebelum dia juga mijit saya udah suruh cuci tangan dan lain-lain, pakai masker, dan akhirnya saya mandi aja semuanya dan ternyata saya negatif. Jadi memang saya tuh terkadang bingung sendiri sih, hampir sama kayak Rapi gitu loh. Iya, posisinya kita kemana-mana, kerja kemana-mana, keluar, tapi alhamdulillah gitu loh, jaga dulu semuanya gitu sih. Sekarang kondisinya kalau sendiri bagaimana Pak? Masih isolasi juga, masih kisah kamar ya tadi Pak? Yang tadi iya, tapi sekarang sudah enggak, karena udah negatif 3 kali cek ya. Sampai itu juga kayaknya kenanya sudah agak lama nih itu. Karena kan baru kedeteknya emang dari darah. Tapi setelah itu kan kalau kalian juga tahu kan reaktif ya. Nah setelah dites lagi ternyata negatif lagi. Yang lain. Berarti menjalani isolasi mandiri di rumah itu berkisar berapa lama Pak? Enggak, cuma 4 jam. Cuma 4 jam doang. Gara-gara kan pas reaktif, saya suruh ke kamar. Pas di kamar itu nunggu untuk PCR kan 4 jam. PCR itu biasanya 4 jam. Tunggu dulu deh supaya yakin, jangan ketemu sama Kiano dulu, ini jangan. Karena setelah PCR-nya keluar hasilnya negatif, cuma 4 jam loh. Sempat worrying juga nggak sih? Kenapa? Mas Bayu, worrying banget nggak sih? Pasti ya, karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil kok kena COVID itu seperti apa. Jadi dari tadi pagi sih semua teman-teman saya semuanya baik-baik sih ya, mereka pada WhatsApp saya nanya kabarnya gimana, apalagi Paula ya. Jadi baik-baik sih semuanya gara-gara tahu tentang berita ini. Menjaga moodnya juga nggak sih Mas, biar nggak juga down karena reaktif juga gitu sebagai suami. Iya, gara-gara pas reaktif sih dia agak down ya. Malah saya suruh dia hotel dulu nih, soalnya tambah down. Salah ngomong gue, nggak hotel sendiri juga. Malah dia agak down di situ, agak salah ngomong. Gue ya mungkin rumahnya di bawah, saya bilang.
nggak apa-apa kok, insya Allah waktu itu juga pernah ada yang reaksi tapi negatif, dan akhirnya aman ya. Kemungkinan 2,5 kayak 2,5 3 bulan lah ya Jo. Mau nanya ya. Tepat. Ibu ya berarti nih. Ibu ya. Ibu ya. Cewek. Cewek lah. Kehamilan sekarang direncanakan memang mobile atau memang Jebol bro. Jebol bro. Kita emang rencanain, cuman agak susah ya. Jadi kalau yang pertama nggak tahu kenapa memang agak mudah ya, masih keyakinannya istilahnya betul. Emang kita harus yakin sih ya. Nah yang kedua ini yakin tapi belum tapi lama kelamaan terus aja yakin, istilahnya yakin, dan akhirnya udah sidang. Ini udah ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh nggak? Sekarang sih ada ngidam nih ya, waktu itu cumi, abis itu cumi hitam yang di Surabaya, abis itu ada mie Jawa, nah itu dia lebih ke arah situ sih. Kiano, nggak tahu kebetulan lebih dia cium perutnya Paula itu kan anak pinter banget, tinggi juga. Nah, pokoknya ini kan ke pola kan sebenarnya untuk pasti ada dong check up ke dokter, menjaganya waktu misalnya harus check up atau khawatir nggak sih gitu pas harus check up itu kan rumah sakit kan yang keluar rumah sakit semua. Untuk sekarang sih enggak ya. Setiap saya keluar rumah atau enggak Paula dulu takut banget sama COVID, tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut ke rumah ibunya dulu, ya jangan lah. Saya bilang iya kita berhati-hati sama semuanya, tapi jangan pernah takut sama virus ini. Kalau kena ya udah kita selesai, tapi jangan pernah jadi semuanya tuh serba salah, mau ini salah, karena itu berpengaruh banget sih saya bilang. Sama seperti sekarang lagi hamil, pas ke rumah saya kayaknya dia sudah nggak seperti itu. Dia udah jauh banget, tapi dia menjaganya banget ya. Tinggal separno itu yang Enggak, dulu marah banget terus ada. Kalau saya ngasih pengertian ke Kiano gimana sih, kan mau punya adiknya. Kiano juga lagi lucu-lucunya ya. Gimana Kak? Lebih ke arah ini Paula sih lebihnya ya. Nih dedeknya diginin terus, dan lama-lama nggak tahu ya ngerti ya dia. Dari cium, jadi ya apa ya, lucu banget. Apalagi itu kan masih Piano juga masih bilang masih kecil banget belum bayi ya, jadi lagi lucu ya. Kalau misalkan insya Allah ya punya dua sih, ada dua ya. Kiano lagi banyak aktif juga ya kan, belajar sesuatu di rumah. Kemarin ada vlognya buka pegang kunci pintu kayak gitu-gitu. Itu gimana sih? Dia tuh lebih ke arah apa, mobil, ke arah bel, ke arah remote. Jadi kalau misalkan kayak sama kayak anak kecil lain nih, sama banget. Cuman nggak tahu ya dia itu. Saya selalu bilang ke Paula juga, makanya saya waktu itu pernah agak-agak apa ya, bukannya ini berbeda pendapat lah, karena menurut saya mau anak saya itu membahagiakan banyak orang, yang buat orang senang ya. Tapi waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget ya, bertabrakan banget gitu loh. Yang akhirnya saya bilang nggak bisa, saya bilang Bismillah aja, orang juga mau megang kok. Saya bilang Bismillah aja, walaupun memang di luar saya nggak boleh orang megang, tapi kalau teman sendiri saya bilang apa, Bismillah aja. Saya bilang kenapa bisa dari mana aja, bukan dari teman. Akhirnya dia mengerti sana sih, karena saya tuh mau Kiano membuat senang banyak orang, bukannya dia dikengkap gitu ya, walaupun naik keadaan kayak gini ya. Dan menyenangkannya ya, saya nggak tahu ya dalam segi berhasilnya tuh tiba-tiba ketemu di mall sama ibu-ibu gitu ya di Senayan City, dia bilang mana Kiano, dia inspirasi saya loh, kata dia. Maksudnya apa ya, pas waktu saya kena COVID disuruh dokter ngeliat yang lucu-lucu aja, lihat yang tenang-tenang itu, tiap hari saya ngeliat Kiano, pagi siang malam. Saya 3 hari 4 hari sampai sembuh kan, saya nggak nonton apa-apa lagi Kiano. Makanya saya mau dong, akhirnya saya video call. Jadi sesuatu hal kayak gitu yang nggak pernah direncanain sama saya, dan itu juga ya tujuan saya mau Kiano itu ya buat bagi orang. Kan sekarang udah mulai ngerti juga ya, kayak udah belajar banyak sesuatu gitu ya. Katanya juga udah turunan jayongnya juga dari kamu. Gimana?
Ya, saya tahu juga sih. Kalau saya dia menyenangkannya sering senyum, tawa terus. Pas bangun tidur apalagi ya, nggak tahu kenapa tawa terus. Jadi memang ya itu kali ya. Dan saya nggak pernah suruh dia jalan keluar. Iya memang benar sih dia bisa jalan karena mau kasih makan ya, jadi ketawa. Ya jadi memang nggak tahu sih. Ya, tapi jangan sampai ban ya saya. Nah, ya. Karena kita kasih tanggung jawab juga nggak sih ke piano, kayak misalkan gerakan sesuatu gitu ya, kayak gitu. Oh iya benar. Tapi kan kadang-kadang belum mengerti ya, tapi diomongin aja. Termasuk sebagai ayah juga passion itu juga ditumpahinnya ke anak ya, Mas. Kadang rambut di Iya, rambut ya. Sekarang saya mau apply dulu gitu ya, tapi si Paula nggak mau. Tapi ya seru lah gitu. Hari ini sih penghargaan pertama Kiano sebenarnya itu saya kan ke Perancis ya. Penghargaan apa? Baik apa gitu, makanya saya senang banget. Nanti kemungkinan tidak. Kak Paula kan juga lagi hamil, terus juga kemarin sempat kayak sakit juga. Ya kan demi hibur Kiana, Paula yang ada di barongsai. Mau begitu kan? Oh ini sih itu lebih ke arah apa yang kita lakuin buat Kiano aja sih, buat seru-seruan aja, bukan apa. Tapi kalau mau minta sesuatu Kiana harus cium orang tuanya gitu kan? Biar kebiasaan aja, biar semuanya kan dilatih ya, kayak nyuwun kayak apa, jadi semuanya dilatih dan lama-lama dia ingat sih semuanya. Oke. Pak Baim, ada perbedaan nggak sih di kehamilan Paula kali ini dengan sebelumnya Kiana terkait ini sendiri? Perbedaan Paula pas sekarang sama Oh. banyak orang bilang dia tambah cantik. Nah, kadang-kadang orang bilang tambah cantik berarti biasanya perempuan ya. Tapi ya nggak tahu juga, dia tuh lebih apa ya? Nggak sering ada gara-gara acara sih. Kayaknya ya nginamnya sekarang ada, kalau dulu nggak ada. Dulu cuma sedikit nih, sekarang ya itu tadi nginamnya ya ini lebih. Tapi karena sudah lewatin masa yang 9 bulan dulu, kayaknya ini kan agak santai deh. Iya. Kalau ini kan tentang menyaksikan langsung strukturnya Bidadari, itu kabarnya juga ikut progres. Iya. Itu sebenarnya saya dapat kesempatan sih, dalam arti waktu itu saya lagi sama Ustadz Fathar itu di mana ya? Saya ngeliat tanah wakaf di Bogor, jadi setelah itu dia bilang, lihat gak ini, mau lihat gak kira-kira siapa, ada ini dari katanya. Oh saya nggak bisa sih, besok aja kalau mau. Dan besok emang saya ada waktu sih. Nah akhirnya saya bilang, ya kalau kita sih dalam kepercayaan Islam, saya nggak tahu ini seperti apa ya, saya takut salah kalau soal agama. Bicara soal dalil atau gimana, tapi yang seharusnya mempercaya cuma saya pribadi pun karena memang kita terlalu banyak di TV soal-soal kayak begini sih ya jadinya orang itu suka nggak percaya ya, karena sering dibuat-buat dulu yang seharusnya dia juga ada sebenarnya dalam Islam, cuman karena TV itu mempengaruhi orang terlalu banyak ya dengan kerasukan dan semuanya itu yang kadang-kadang kita tahu itu bohongan ya. Jadi saya pun terkadang terpengaruh kayak begitu, cuman dalam Islam memang ada kok ya. Itu kalau pasti kirain Bidadari sendiri, Pak Baim melihat langsung itu ya Pak? Dia langsung semuanya langsung, karena sebelumnya dia juga nggak mau, dia tidak mau karena takutnya malah jadi durian lagi, karena dia keselnya ketika seperti itu malah jadi maki segala. Saya bilang nggak apa-apa, saya pun bukan orang yang kesini mencari berita itu, dan kita nggak pernah pada berita begini, cuma pengen lihat aja kata Ustaz Fathar. Akhirnya udah setelah lama ngomong akhirnya lihat. Boleh, saya udah mau responsi ya. Terima kasih.